Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, welcome to back my channel. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem hormon. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Avita dengan nomor stambuk A221-20151 dari kelas D, Prodi Pendidikan Biologi. Sebelum teman-teman menyimak videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Silahkan menyimak videonya teman-teman. Nah, yang pertama kita masuk ke pembahasan apa sih itu sistem hormon? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dong dengan sistem hormon. Yaps, betul sekali. Sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Ketika sistem ini terganggu, kinerja sistem organ tertentu akan bermasalah dan menimbulkan sejumlah penyakit. Nah, kata hormon ini berasal dari kata hormain yang berarti memacu atau menggiatkan. Hormon diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi mempunyai pengaruh yang besar. Nah, selanjutnya itu fungsi dan aktivitas kelenjar endokrin. Hormon ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengatur kadar air atau homeostatis yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Nah, berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya itu seperti hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Nah, yang kedua itu kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, misalnya hormone kelamin. Nah, yang ketiga itu kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misalnya itu seperti hormon pertumbuhan dan hormon timus. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis hormon. Di sini terdapat 5 jenis hormon. Yang pertama yaitu hormon saluran pencernaan, yang dimana pada jenis hormon ini terdapat 4 jenis hormon pada saluran pencernaan. Yang pertama itu ada gastrin, sekretin, kolesistokinin, dan pankreosimin. Nah, jenis yang kedua itu jenis hormon adenihipofisis, yang dimana pada jenis ini terdapat 3 jenis hormon, yaitu hormon pertumbuhan, hormon prolaktin, dan gonadotropin. Nah, yang ketiga itu terdapat jenis hormon insulin, yang dimana gen insulin manusia ini terdapat pada lengan pendek dari kromosom. Insulin disekresikan sebagai preproinsulin. Nah, yang selanjutnya itu jenis hormon glukagon. Hormon ini juga diproduksi oleh sel-sel Langerhans dalam pankreas. Glukagon mempunyai efek yang berlawanan dengan insulin, yaitu dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan jalan meningkatkan glikogenolisis dalam hati. Glukagon juga berfungsi mengaktifkan enzim siklase adnil yang mengubah ATP menjadi AMP siklik. Nah, selanjutnya jenis hormon yang kelima itu hormon kelenjar tiroid, yang dimana hormon ini dikeluarkan dari kelenjar tiroid, mengandung iodium, dan lebih dari setengah jumlah keseluruhan iodium tubuh terdapat dalam kelenjar tiroid. Nah, pengeluaran hormon tiroid dipengaruhi oleh persediaan iodium dalam kelenjar tiroid berkurang. Dalam keadaan demikian, kelenjar tiroid berusaha mengambil iodium dari iodida yang terdapat dalam darah. Nah, yang selanjutnya itu mekanisme kerja hormon. Hormon bekerja melalui pengikatan dengan reseptor spesifik. Pengikatan dari hormon ke reseptor ini pada umumnya memicu suatu perubahan penyesuaian pada reseptor sedemikian rupa sehingga menyampaikan informasi kepada unsur spesifik lain dari sel. Reseptor ini terletak pada permukaan sel atau intraselular. Interaksi permukaan hormon reseptor memberikan sinyal pembentukan dari messenger kedua. Interaksi hormon reseptor ini menimbulkan pengaruh pada ekspresi gen.
Nah, yang terakhir itu sistem pengendalian hormon. Sistem pengendalian hormon ini terdapat dua pengendalian. Yang pertama, pengendalian metabolisme karbohidrat, yang dimana bila seseorang makan, maka glukosa yang terjadi diserap oleh darah melalui dinding usus. Dengan demikian, kadar glukosa dalam darah meningkat. Agar kadar glukosa darah konstan, maka pankreas mengeluarkan hormon insulin. Hormon ini menyebabkan penguraian glikogen menjadi glukosa diperlambat. Nah, yang kedua itu ada pengendalian keseimbangan air, yang dimana bila kadar air dalam tubuh berkurang, maka konsentrasi darah akan meningkat. Syaraf penerima dalam hipotalamus mengetahui keadaan ini dan mempengaruhi pituitari untuk mengeluarkan hormon antidiuretik atau ADH. Hormon antidiuretik ini berperan untuk menghambat keluarnya air dari ginjal. Baik, mungkin itu saja sedikit pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.